atau sukacita dalam kebaikan. Kita buka di dalam Filipi 4 ayat 5. Kita buka Alkitab kita, Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Berbicara tentang kebaikan hati, atau kalau kita lihat di bahasa Yunani-nya, epilekes atau ramah. Epilekes ini didapat di dalam ayat Alkitab 1 Timotius 3 ayat 3. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah. Itu epilekes. Atau di 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah kepada penuh dengan ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada mereka yang baik dan peramah, itu epilekes, tetapi juga kepada yang bengis. Ada juga di Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari Allah pertama-tama adalah murni, selanjutnya pendamai dan ramah, itu epilekes juga. Tapi kita lihat di Filipi 4 ayat 5 ini berkata tentang hendaklah epikekes atau hak kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dalam penekanan ayat ini bahwa kebaikan hatimu atau keramahan hatimu bukanlah suatu tindakan, tapi sikap hati. Bukanlah dengan keterpaksaan atau dengan motivasi yang lain, tapi tulus di hadapan Tuhan. Kalau orang melakukan kebaikan, dia memperjuangkan keadilan. Sehingga kebaikan hatimu karena Tuhan menghasilkan suatu sukacita. Bukan karena keterpaksaan. Kalau kita melakukan kebaikan bukan karena ada motivasi yang lain, itu capek. Tapi kalau untuk kebaikan Tuhan, hasilnya ada joy, ada sukacita. Sukacita yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Arti yang pertama tadi katakan peramah. Peramah di sini dikatakan bahwa kebaikan hati itu peramah. Peramah itu kalau kita mau kerja di bank, kalau kita mau jadi PR, atau kita mau jadi public relation, atau kita mau kerja jadi HRD atau bagian humas, itu harus punya personal branding. Walaupun dia marah, mukanya sukacita, senyum. Pagi Pak, ada yang bisa saya bantu. Kalau kita ke bank-bank tuh udah diajarin juga dengan personal branding. Ibu, ada yang saya bantu. Sampai security-nya pas kita mau buka pintu, dia bilang, selamat pagi Bapak. Itulah personal branding. Nah, kebaikan hati itu lebih lagi. Kalau kita mau hati kita tertuju kepada Tuhan, kita melakukannya itu dengan sukacita. Kalau personal branding adalah suatu standar SOP yang harus dikerjakan, dan itu harus dikerjakan oleh suatu public relation. Walaupun public relation ada suatu kasus masalah, walaupun dia marah, dia nggak suka, dia tetap senyum dan dia tetap mengeluarkan kata-kata yang memang tidak menyakitkan orang lain, kata-kata yang memang supaya suasana kondusif. Itulah tugas public relation. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kalau kita melakukan itu karena Tuhan, kita melakukan itu dengan sukacita. Kalau kita setiap hati kita tertuju kepada Tuhan, kita bisa say hello dengan tetangga, sukacita. Pak, apa kabar?
kita lebih ramah. Tapi kalau kita jauh dari hati Tuhan, mood kita jelek, hati kita lagi banyak masalah, disenggol dikit, bukan tersenyum, malah marah-marah. Disenggol dikit, bukan tersenyum, dia melakukan hal yang tidak berkenan. Jadi kalau kita mengingatkan hati kepada Tuhan, kita akan bisa dekat sama Tuhan. Yang kedua, arti dari hikmat, arti dari epilekes, artinya hikmat dari Allah. Tetapi hikmat yang dari Allah, Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari Allah adalah pertama-tama murni, selanjutnya berdamai, dan selanjutnya ramah. Ramah itu hikmat dari Allah, saudara. Kita nggak bisa ciptakan dengan kemauan kita sendiri. Nah, hikmat ini pengetahuan dari Allah. Dikasih karunia, dikasih kemampuan, dikasih segala sesuatunya dari Allah. Hikmat dari Allah turun kepada kita. Nah, hikmat ini didapat kalau kita yang hatinya dekat dengan Tuhan, hatinya kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Seorang bisa ramah, bisa melakukan segala sesuatunya karena dia dekat dengan Tuhan. Nah, hikmat ini dikerjakan buat kehidupan kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, apa artinya hikmat dari Allah? Apa artinya epikekes atau kebaikan? Yaitu lemah lembut ke semua orang. Janganlah mereka memfitnah, janganlah kamu bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Di sini epikekes atau artinya kebaikan hati, kita bisa lemah lembut kepada semua orang. Saya pernah kerja sama bos, bilang, Pak, Bapak ini minta ini, Pak, Bapak ini minta ini, Pak, Bapak ini minta ini. Bos saya bilang, kamu jangan begitu. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi firman Tuhan hari ini berbicara, kita harus berlemah lembut dan menyenangkan semua orang. Berapapun keadaan kita bisa menyenangkan semua orang, benar. Tapi Tuhan berkata bahwa kita harus lemah lembut dan menyenangkan semua orang. Itu tiga arti dari epilekes atau kebaikan hati. Yang pertama yaitu ramah. Yang kedua, hikmat dari Allah. Kita nggak bisa kerjakan nothing, kita nggak bisa kerjakan kalau itu tidak dapat dari Allah. Yang ketiga yaitu lemah lembut semua orang. Saya nggak bisa, Pak. Saya nggak mampu, Pak. Iya, kita tidak bisa mampu. Tapi pertanyaannya bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Jalan. Ya, tadi udah kelewat. Yang selanjutnya yaitu bagaimana kita dapat melakukan kebaikan Tuhan, kebaikan hati.
Yang pertama yaitu kita harus menempel pada pokok anggur. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana kita bisa melakukan kebaikan Tuhan? Yang pertama ramah, yang kedua bisa dapat hikmat dari Allah, yang ketiga kita bisa lemah lembut kepada semua orang. Yang pertama kita harus menempel di dalam Tuhan Yesus. Tuhan katakan di luar itu kamu tidak bisa berbuat. Artinya kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Kita ada hubungan dengan Tuhan. Kita baca firman Tuhan, itu suatu standar kehidupan Kristen. Kita berdoa, kita punya hubungan dengan Tuhan dan melekat di hadapan Tuhan, sehingga kita punya intimasi dengan Tuhan. Tanpa ada keintiman dengan Tuhan, kita melakukan kebaikan hanyalah palsu, semu. Kita melakukan kebaikan karena kita ada sesuatu yang ngomongnya, oh saya mau dipandang orang. Oh, kita melakukan kebaikan karena kita ada sesuatu, ada udang di balik batu. Tapi kalau kita menempel di depan Tuhan, kita melakukan kebaikan yang menyenangkan, yang memuliakan hidup. Yang itu menjadi suatu kegirangan, yang itu menjadi sukacita kita bagi orang-orang yang kita melakukan kebaikan, tidak ada hitung-hitungannya, tidak ada kata-kata, wah saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini. No, kita mau menyenangkan hidup. Di sini dikatakan bahwa ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau orang yang intim dengan Tuhan, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, pendamai, semuanya ada buahnya. Oh, saya mau dapat buah baru kasih. Oh, saya mau dapat buah baru dapat buah sukacita, belum dapat buah kebaikan. Enggak. Anak Tuhan kalau dapat buah utuh, buahnya tuh nggak ada kasih dapat, sukacita dapat, tapi tidak ada dirinya. Kalau namanya buah dari Tuhan utuh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, semuanya kebaikan, semuanya didapatkan dari Tuhan. Artinya kalau kita bisa melakukan dapat buah menempel pada pokok anggur itu, kita dapat melakukan. How? Kita harus lekat di depan. Yang selanjutnya, bagaimana kita dapat melakukan kebaikan? Karena kebaikan itu adalah karakter Kristus. Kita bisa nih, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Pada saat kita hidup, kita dibimbing, kita dibentuk, itu adalah karakter yang Tuhan harapkan dari kita. Dulu kita orang bandel, nah, saat kita dibentuk Tuhan, kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan berkarakter Kristus. Jadi pada saat kita mau memiliki karakter baik hati, itu kita harus hati sepikir dengan Kristus, sehati sepikir dengan Kristus. Kita buka Alkitab kita dalam Filipi yang kedua ayat 2 sampai yang kelima. Karena
sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehabis pikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari keuntungan sendiri-sendiri dan puji-pujian dan sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan hati yang seorang menganggap yang utama daripada yang dirinya, dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu hidup bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa kita harus memiliki keinginan, pikiran, perasaan utuh bersama Kristus. Dan yang penting satu frekuensi dengan Tuhan. Yang kuingini engkau saja, itu lagu Pak Era itu dalam. Yang kuingini engkau saja. Kalau orang sudah dekat sama Tuhan, yang kuingini engkau saja, itu keinginan dunianya hilang. Pengen jam tangan yang bagus-bagus itu hilang. Pengen mobil yang bagus-bagus itu hilang. Adanya apa? Hati yang fokus pada Tuhan. Kerinduannya bukan dunia ini lagi, tapi kerinduannya hanya Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan oleh yang dipastikan dia satu frekuensi dengan Tuhan, dia nggak mikirin rumah baru, dia nggak mikirin jam tangan baru, dia hanya memikirkan berapa jiwa yang dibawa. Tuhan selalu berbicara tentang jiwa-jiwa, tapi kita manusia karena masih ingat bumi, kita seringkali beratnya di bumi ini dibanding dengan perkara-perkara musibah. Akhirnya kalau kita satu frekuensi dengan Tuhan, kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Dan bagaimana kita memiliki karakter seperti Kristus? Kita harus yang terakhir mencari kebaikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Memang sulit, saudara. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak satu frekuensi dengan Tuhan, kita tidak nempel pada Tuhan, kita tidak bisa melakukan kebaikan yang Tuhan mau, yang akhirnya menghasilkan sukacita. Kita bisa sempurna kalau kita mencari kebaikan. Mencari kebaikan Tuhan. Seperti orang Samaria yang baik hati. Kebaikan Tuhan itu tidak lihat dari tetangga saya, ini yang kemarin musuhi saya, ini yang bikin masalah sama saya. Kebaikan Tuhan tidak dilihat dari itu. Kalau dia punya hati yang murni, mencari kebaikan Tuhan, seperti orang Samaria yang baik hati. Pada saat ada orang yang kecelakaan, ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia lakukan yang hatinya menyenangkan. Dia kerjakan dengan baik. Dia tidak tinggalkan orang yang jatuh, orang Yeriko yang jatuh itu. Dia rawat, dia balut lukanya, dia bawa ke hotel, dia bawa ke rumah sakit, dia bawa ke hotel, dan uang semuanya dia yang bayar. Dan dia pun tidak kenal siapa si korban itu. Dan seringkali kita sangat subjektif terhadap kehidupan kita. Kalau orang itu baik kepada kita, orang itu satu irama dengan kita baik.
tidak seirama dengan kita boleh awas ya, awas ya. Tidak boleh begitu. Sebagai orang Kristen, kita harus belajar mencari kebaikan seperti orang Samaria, melakukan keadilan, melakukan sesuatu yang belas kasih sehingga kita dapat apa namanya kebaikan. Dan akibat dari kebaikan Tuhan itu, yang lanjut, kebaikan hati menghasilkan hidup yang jadi berkat buat orang lain. Kebaikan hati itu menjadi berkat buat orang lain, dan kita dikatakan kebaikan hati itu dapat melihat semua orang. Kebaikan hati kita terkenal, kekayaan kita tidak bisa dilihat, tapi kebaikan hati dilihat. Oh, Bapak itu memang baik hati. Selanjutnya, slide-nya. Lihat, saudara, ini Mother Teresa. Mungkin saudara sudah kenal bukan? Dia adalah seorang jawati di India. Dari muda dia pelayanan, dan tergerak hati dia melakukan belas kasih melihat orang-orang yang susah, orang-orang yang papa, orang yang mampu. Dia turun, dia melakukan kebaikan. Dia minta izin ke pastor atau paroki, saya keluar, saya membantu di masyarakat lain. Dan hari ini dia menjadi orang yang terkenal, yang sampai saat ini dikenal dan dikenal Mother Teresa. Apa? Karena dia full hati. Dia melakukan kebaikan tanpa memandang siapa itu. Dia mengerjakan untuk kemuliaan Dia. Untuk melakukan kebaikan hati kadang-kadang susah, sulit, tapi pada saat kita melakukannya, sukacita itu Tuhan kita berikan. Saya dulu di waktu muda, wajah pemuda, saya rindu sekali anak-anak remaja pemuda melalui pengurus. Itu ada suatu kerinduan yang dalam. Dan pada saat saya sudah menikah, saya berikan dia sejati. Saya rasakan pada saat saya ikut camp, saya mendapat sesuatu yang indah, yang baik buat kaum pria dan suami-suami. Ibarat makan mangga itu manis, manis banget. Dan saya mau bagikan mangga manis itu kepada orang-orang yang lain. Ini aku suka cerita nih, ini ada kebaikan. Saya mau bagikan. Sampai ada saya bikin tim, kita siapin pendanaan, tidak bikin terobosan. Karena apa? Satu kerinduan saya pengen Bapak ini bertobat. Saya pengen Bapak ini mengalami pemulihan. Dan pada saat dia rasakan pemulihan, sukacita juga. Wah, luar biasa. Bertujuan saya. Nanti saya jadi Tuhan jadi payah kita bawa dorong-dorong dia, jemput dia. Itu gak ada artinya. Pada saat Tuhan kasih sukacita, luar biasa. Sukacita itu tidak terbayangkan. Yang demikian juga Mother Teresa, saya terlalu yakin. Walaupun dia capek-capek, dia berjaya, dia keliling-keliling India dengan mungkin dia membersihkan luka-luka atau orang-orang yang susah, dan mungkin baunya macam-macam lah. Dia lakukan semua itu, tapi ada upaya sukacita buat kita yang tidak terbayar
dan tidak didapat semua orang. Yang Tuhan berikan buat kita. Yang terakhir, saudara. Ya. Hidup dalam sukacita, ikuti hati Tuhan. Hidup yang sederhana dan disukai banyak orang. Kalau kita mengikuti kata Tuhan, hidup kita itu akan sederhana. Jangankan kau menginginkan hal-hal yang di atas Tuhan. Cukupkanlah dirimu pada hal ini. Tuhan katakan demikian. Kita gak boleh serakah, kita gak boleh sombong, kita gak mau melakukan yang tinggi hati. Tapi Tuhan mau hidup kita sederhana. Kemarin kita lihat Paus Franciscus datang ke Indonesia. Dia menunjukkan kesederhanaannya, dan dia pakai jong awal tuh mobilnya hebat luar biasa, tapi dia mau pakai mobil yang sederhana buat standar Paus, bukan standar kita. Kalau kita mau mewah ini, tapi kalau buat standar Paus ini sederhana. Kesederhanaan itu ditunjukkan untuk apa? Dan disukai pada orang. Kehidupan kita juga demikian, saudara. Kita harus belajar sampai medsos itu luar biasa. Jamnya Paus screenshot harganya 178.000 plastik. Kalau kita belum kan jadi Paus, kita baru jadi itu aja manajer bagaimana ditunjukin hebat, harganya 200 juta. Tapi apa artinya semuanya tidak ada Tuhan? Kalau kita berpegang Tuhan seperti Paus, kita si Ferrari dia jual Ferrarinya 7 sekian M untuk dia kasih kepada orang yang miskin, yang membutuhkan, dan yang membutuhkan. Itulah hidupnya hidup. Dan kita harusnya tidak boleh jadi berlian, tapi kita harus jadi dalam. Berlian menjadi berkilau minyak orang, dipandang dari jauh, mahal harganya, indah pemandangannya. Tapi belajar hidup di dalam yang harganya murah, sederhana, tapi makanan tanpa garam enak. Kau kurang garam, artinya hidup kita harus memberikan rasa. Oh ada Pak Pran, oh ada Pak Hasiholan, oh ada Pak Sugiatna, oh ada Pak Lulu, ada Pak Hari. Dengan rasa buat kehidupan kita, dimana kita bertempat tinggal, kita bekerja, menghibur komunitas kita yang ada, sehingga